Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tuqtil alamatihi wa man la yuhibbuhu wa tuqtil imana ala ma yuhibbuhu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah berikan kepada kita kenikmatan yang banyak, utamanya keimanan. Nikmat yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai. Nabi bersabda, innallaha tu'til mala wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan nikmat harta kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wa tu'til imana ala mayuhibbuhu. Dan Allah hanya memberikan nikmat iman kepada orang yang dicintai. Jadi kalau seseorang diberi iman, itu adalah cinta dari Allah. Nah, cinta itu perlu pengorbanan. Ya, semakin besar suatu cinta, maka semakin banyak pengorbanan. Ya, dan cinta punya namanya lika-liku. Betul itu. Hanya lika-liku, laki-laki tidak laku-laku. Contoh saja, maka di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, Allah menjelaskan adanya ujian-ujian bagi orang yang dia menyatakan iman. Di dalam ayat yang pertama katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ahasiban nasu. Apakah manusia itu mengira ayat robu bahwasanya mereka dibiarkan, ditinggalkan, ayakulu amanah bahwasanya dia menyatakan iman, wa hum la yuftanun, sedangkan tidak diuji. Suatu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, maksudnya setiap orang yang menyatakan iman itu pasti dan pasti akan diuji. Ya, ujiannya secara garis ada dua, nikmat dan musibah. Nikmat itu ujian untuk menguji kesyukuran,
dan juga untuk memberi kesabaran. Ibu, maka kita sudah menyatakan iman harus siap untuk diuji, ya. Dan Allah menyatakan la yukallifullahun nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kepada kaumnya kecuali sebatas kemampuan. Ini harus kita yakini. Ada sebagian orang yang menyatakan, ya, saya sudah tidak kuat untuk menghadapi ujian, konseleng. Itu artinya apa? Dia belum memaksimalkan potensi yang terkandung di dalamnya. Sekedar contoh saja. Kita yang umurnya sudah 50-60, seandainya dia beli untuk lari, Pak. Kita kan melayu ini banten walu. Kalau nek umpama bulan enten singo, itu artinya ada potensi yang terpotensikan karena terpaksa, ya. Bahkan sudah ada di Australia sekolah renang, ya. Yang ketika anak itu sudah masuk sekolah renang, karena kemudian di belakang dikasih namanya krete, atau krete. Krete panang boyo. Nah, anu melihat boyo, kemudian dia maksimal, gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu diberi beban, menurut kita agak berat, supaya potensi kita itu terpotensikan maksimal. Kalau istilahnya mobil atau motor, ya gaspol, ya. Jangan cuma setengah gas, kurang maksimal di gaspol, ya. Jadi harus berusaha yakin semua sudah diukur Allah dengan kemampuan kita, sehingga pentingnya kita berusaha untuk mempotensikan potensi yang belum terpotensikan, ya. Kemudian Allah akan menguji kepada hambanya untuk mengetahui yang kesungguhan dan kesabaran. Di dalam surat Muhammad surat yang ke-41 ayat ke-31 Allah firmankan, "Balagnakum hatta na'lama minkum." Dan sungguh kami Allah itu akan menguji kamu sampai kami Allah itu mengetahui siapa orang yang bermujahadah dan orang-orang yang sabar, ya. Sekedar contoh saja. Ketika ada 3 orang ABC, diuji yang pertama disuruh untuk datang di masjid, ya. Masjidnya dalam keadaan bagus, jalannya bagus, itu boten Jawa, badannya sehat. Mereka bertiga jalan, ya. Kemudian yang kedua keadaannya berubah, masjidnya dalam keadaan hujan, ya. Mangkat nopo boten udan mangkat terjun nopo boten mangkat, ya. Delalah bermangkat niku nyun palem dereng enten sing aden, masjid tersebut petang dan sing ngurup lampu dan sebagainya. Maka semakin orang itu berat usianya, biasanya secara alami akan banyak yang berguguran, ya. Ayat-ayat oleh orang-orang yang bermujahadah, ya. Dan orang-orang yang sabar seperti Nabi Ayub, dari orang yang kaya raya, badannya sehat, ahli ibadah, kemudian dibalik menjadi orang yang miskin, tidak punya harta, ditambah penyakit, ya. Itu suatu yang sangat-sangat kontras sekali, Bapak Ibu. Maka pentingnya kemudian kesabaran. Lah supaya kita bisa mujahadah, maka salah satunya perlunya kita yakin bahwa di balik apa yang kita itu ada pahala
yang besar. Itu yang akan menjadikan kita tuh bermujahadah. Ya, orang itu kerjanya rekosonya kayak apapun, kalau yakin pahalanya gajinya besar, tetap akan semangat. Ya. Yang kedua juga begitu, orang-orang tuh bisa sabar karena dia tahu di balik musibah ujian ada hikmah, ada ilmu, ada pahala. Ya, yang saya sampaikan Bapak umpamanya saja penjenengan diaturi enten, menang tok sak jam sak juta, menang tok sak jam sak juta, Bapak. Wah ini sudah ya. Karena tutupi kupingnya beres. Dan kita juga begitu. Orang kena musibah menang tok, kemudian dapat yang besar. Menang pripun awake loro, ampun dikit yang loro niku. Ya, maka ya, ada itu namanya hipnoterapi. Ya, saya pernah ke Rio, ke tempatnya saya yang sedang hamil, kemudian mau terapi. Saya tanya, mau apa Mbak? Mau terapi hipno. Kenapa? Biar nanti kalau mengarang tidak terasa. Ya. Nek pas loro sikile Pak, ampun dipek sikil ambilnya melipat ngoten. Kita mboten bahas kalau eta sing loro sikil sing dipikir sikil kok loro banget. Mau datanya begitu. Ini kita tahu. Yang kedua, supaya sabar kita melihat orang yang lebih terhormat dibanding dengan kita. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mujahadah dan orang-orang yang sabar. Ya. Yang kedua, diuji untuk menyatakan bahwa Allah itu zat yang berusaha menjadikan orang benar sebagai kekasihnya. Ya, jadi ketika Allah itu diuji dulu. Ya, lah nanti kalau sudah berterbukti baru kemudian dijadikan sebagai kekasihnya Allah Taala. Ya, terus kemudian Bapak Ibu, bahwa Allah tidak akan mengenal tanpa ujian. Apakah ada Bapak Ibu anak sekolah sing boten nate ujian teman Bapak Ibu? Saya pernah tahu anak-anak itu kan kalau dibilangi besok ulangan tuh kebanyakan seneng atau senang. Lo diganti besok kita akan bersenang-senang. Ternyata dikasih soal. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu, jika ujian itu kau anggap sebagai beban, maka hidupmu akan tertekan. Tetapi jika ujian kau pandang sebagai kesempatan, maka hidupmu akan gemilang, akan cemerlang. Jadi ujian itu adalah kesempatan kita untuk bisa naik kelas, naik level, ya, menjadi orang yang lebih terpuji. Anak kelas 3 Bapak itu supaya jadi kelas 4 itu kondangan. Anak kelas 3 supaya jadi kelas 4 itu kondangan. Langsung pindah kelas. Ya ada ujian dulu, gitu. Oh, yang kemudian naik jadi kelas 4 dan seterusnya. Ya, tidak ada yang tidak begitu. Jadi kita juga berdoa kalau kita pengen naik iman harus ada ujian, sehingga ujian sebagai suatu sarana untuk menaikkan iman kita. Ya, maka di dalam surah Al-Imran mengatakan maka nominya darmina, ya, tidaklah Allah itu akan membiarkan orang beriman ala ma'antum alaihi
atas keadaan yang seperti itu. Ya, tetap akan diuji. Ya, hatta ya'lamu bisa minat-thayyib. Ya, sampai Allah itu memisahkan yang jelek dengan yang baik. Ya, saya Bapak Ibu, kalau mau menguji si A si itu baik atau buruk, ya, pinter itu pakai ujian. Ya, ada anak 25 akan sesuatu, kemudian saya bilang nanti yang nilainya 70 kan namanya orang yang berhasil, orang-orang yang lulus. Yang tidak berarti yang tidak berhasil. Kemudian ulang Bapak Ibu. Nah, kemudian dikoreksi. Si A dapat berapa? 80 berarti baik, ya. Si B 30 berarti jelek, gitu. Si C 60 berarti jelek. Ya, kita harus Bapak Ibu. Ketika dikasihkan juga begitu, ya. Kita baik kita diuji Allah. Contohnya ujian masalah lumon nopo murid. Nah, ketika ditanya atau dimintai suatu permintaan dana, ya, Pak Nikinten anak yatim untuk bantu kita minta dananya, kemudian dikasih 10 juta berarti lomo. Nah, dikasih 10 ya lomo. Lah diparingi saudan sing rapatnya nanti, namanya tidak loh. Itu jangan Bapak. Ya, makanya kita berusaha untuk lebih dari orang-orang yang dari tadi. Ada kisah 3 orang Pak, ya, orang yang buta, orang yang belang, yang satunya orang yang lupa kita. Kemudian dia ditanya, wahai si buta, apa yang kau inginkan? Oh, saya ingin rambut yang tebal hitam. Oh, kemudian diberikan langsung jadi hitam. Kemudian ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin ternak onta. Dikasih onta, kemudian jadi ternak banyak. Ya. Kemudian datang kepada orang yang bilang juga begitu. Wahai orang yang belang, apa yang kau inginkan? Dia bilang, aku ingin kulit yang halus. Ya, kemudian dijadikan halus betul. Kemudian dia tanya, kamu minta apa? Aku minta sapi, dikasih Bapak ini. Ya, kemudian jadi peternak sapi yang kalau tidak salah orang yang buta. Ya. Apa yang aku pengen mata yang bisa melihat, kemudian dijadikan bisa melihat. Terus kemudian ditanya, apa yang kau ingin? Aku ingin ternak kambing. Jadi peternak kambing selesai. Terus suatu saat diuji Bapak, ya, ada malaikat yang menjadi orang yang meminta-minta kepada orang yang buta tadi. Pak, saya minta ontanya satu saja. Wena aja minta kok minta beli. Ya, kemudian diingatkan, bukankah dulu engkau orang yang buta dan miskin? Dulu kan dulu, sekarang kan enggak. Ya sudah. Pokoknya saya tidak mau ngasih apa? Onta. Ya sudah, kemudian ditinggal pergi. Kemudian Allah dapatnya dibalik pada semula. Ya. Ontanya mati, dia buta lagi. Ya, kemudian datang kepada orang yang kedua, ya, orang yang belang tadi. Pak, saya minta sapinya Pak. Sapi kok diminta? Sapi ya beli kok diminta? Enak saja. Tidak diingatkan. Bukankah dulu kau adalah orang yang belang dan miskin? Enggak, saya dulu orangnya kaya. Ya, kemudian dia tidak mengasih sapi, kemudian ditinggal. Karena jadi semula tadi, ya, sapinya mati, dia belang lagi. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, ya, Pak, saya minta kambingnya satu, jangankan cuma satu. Kamu minta berapa silakan Anda sendiri. Ya, saya itu dulu orang yang buta dan miskin. Kemudian diikat Allah seperti ini. Silakan kalau kamu mengambil silakan. Ya. 50 kamu ambil silakan. Ya, jangan berkata aku hanya sebagai Allah. Jadi orang pertama dan tidak berhasil kalau
tapi tolong orang-orang yang sedangkan yang ketiga itu yang berhasil kita waktu tentang dan kinten aja kata saya mesti waktu kira-kira kata saya mesti moga kata saya nomor benar nomor 3 benar kita nek umpami jino satu ibu satu macam jadi orang seperti kita tadi kemudian wa maliyat liyut li aku ala ghaibi dan Allah itu tidak akan menampakkan kepada kamu barang-barang yang gaib ya. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah untuk nyembelih anak tidak ditundukkan kamu melaksanakan nanti tak ganti apa tidak begitu ya. Secara umum yang namanya orang tetap akan mati ya. Ibrahim cuma yakin bahwa zat yang maha rahman dan rahim, sehingga seandainya maulah kepada untuk yang lain itu sebagai bentuk rahman dan rahimnya ya. Dan Allah tidak akan berbuat pada dalam hutang yang taufik. Kalau itu meskipun kita diperintah untuk apapun itu sebagai bentuk rahmatnya kepada Allah kepada kita. Ya, beberapa video ya yang saya lihat enten tiyang wis mlarat diparingi putra cacat. Kinten rasane piwon bagus. Wis mlarat diparingi putrane cacat. Putranya 3 semuanya cacat. Bapak ibunya sudah sepuh, setiap pagi itu anaknya didula, kemudian disuruh dulu di depan. Itu orangnya apa ya? Seakan-akan itu adalah suatu penderitaan. Tetapi kita nggak tahu bahwa orang tadi diberi emas, namanya emas kesabaran. Dipakai itu nggak masalah, dan itu yang akan menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Yang mulai lagi kita harus selalu husnudon kepada Allah. Jangan sampai suudon kepada Allah. Ya, seandainya kita diberi keadaan bagaimanapun, monggo diterima dengan ridho. Ya. Karena dia ada hikmah yang lain tadi. Terus kemudian Allah itu dan yang berusaha menjadikan kita supaya mendapatkan pahala yang besar. Contoh lagi, kalau orang itu jualan dodol pecel. Sakitan kinten keten gaji ini keten bambu kalau pecel 1 juta atau 2 juta. Kalau jual mobil ya, saya pernah dengan Pak Joko Ismoil ketika saya mati di situ ya. Dia kan jualan kursi dan jualan daging sapi. Dia bilang, nek dodol daging kuwi kurang 10.000 dijaluk. Kita mengenai dodol daging sapi, nek dodol mebel itu 50 ora dijaluk. Makanya 5 juta kok. Daging sapi 20 kurang 10 ya dijaluk gitu. Ya saya masih ingat. Ya jadi kalau daging sapi itu kurang 10 itu dijaluk, jadi kurang 10 diminta. Ya kalau jualan itu kurang 50 tidak diminta. Nah itu jadi semakin besar jualannya, semakin besar labanya. Nah, semakin banyak jualan, semakin besar labanya, itu semakin besar. Makanya kalau bisa kita
berusaha untuk mendapatkan ajrun azimun, pahala yang besar. Sekedar contoh lagi, beberapa upah gaji di negara maju, ada anak lulusan UGM dengan status umroh, sekarang kerjanya di Ostra sebagai cleaning service dulu, padahal umroh UGM. Makanya tanriko bayar seket sudah itu. Tanriki di dosen anak paling 10 juta. Gitu. Di dosen 10 juta, kemudian pentas 50 juta ya guys. Tapi di sana ada. Lagi untuk menentukan pentingnya kita mencari ajrun azimun meskipun ujian juga tidak kecil. Ya. Terus macam-macam ujian, yang pertama min khofin, ya, dari rasa takut untuk dibunuh, takut nakal dan sebagainya, ya. Lah ketakutan itu Bapak Ibu dapat kita hilangkan kalau kita yakin dengan pertolongan Allah. Ketika Musa diperintah untuk menunda Firaun, dia juga takut. Gitu. Tapi Allah katakan, kamu gak usah takut, aku bersamamu. Ya. Wajuin, dan yang kedua ujian namanya kelaparan. Seperti sudah kalau yang tadi Gaza. Ya. Ada seorang syekh dari Arab, kemudian datang di Somalia pada waktu itu masih perang. Ada seorang kakek yang dia puasa tapi nggak sahur. Ya, terus dia bertanya, wahai syekh, apakah puasa itu sah kalau tidak tidak sahur? Syekhnya nggak jawab tapi nangis. Kenapa itu? Karena nggak buka dan nggak sahur karena tidak ada yang dimakan. Jadi poso kadang pertama dino boleh kakek mangan, karena tidak ada sampai badannya poso tadi. Kemudian warna awali, dan yang ketiga berkurangnya harta benda. Dulu jadi pongol, sekarang jadi orang melarat. Ya, ketika resesi ekonomi tahun 98 itu ada seorang konglomerat di Korea yang biasa ke hotel itu jadi tamu. Karena Islam kemudian jatuh miskin, sekarang ya di hotel tapi jadi pelayan. Gitu. Awalnya jadi tamu, sekarang jadi pelayan di hotel yang sama. Ya, untuk menekan ujian kurangnya harta. Walau dan kurangnya jiwa, mulai dari sakit sampai kematian diuji bang. Saya pun saya katakan biasanya pun diparingi proyek besar, bang. Darah tinggi, gula, kombinasi apa komplikasi? Itu kalian harus kita nikmati supaya kita hatinya senang. Ya. Alhamdulillah diparingi gerak kudune tambah syukur, ya, sebagian dari hikmahnya sakit adalah mengurangi dosa dan kesalahan. Wasarat, dan juga berkurangnya buah-buahan. Benek pas panen ngantek sak latar kebak-kabak. Dan ini balpanya, kadang-kadang pun ngamutan pun nggak seberapa. Wapasobirin, dan teman-teman, jangan pernah orang-orang yang sabar. Itu siapapun orangnya kalau pas diuji orang sabar, itu orang-orang yang beruntung. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kena musibah dengan hati yang tulus dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pangkat niku
enggak namung sampiran bondo namung titipan nyawa ya mung kadar dua. Kalau diingat ya sudah kita serahkan. Ngilmu nyatukan parkir kita baru, itu tukang parkir itu pasti ada mobil ya jadi parkir mobil ya. Dan kemudian ketika sudah diambil ya silakan, memarkirkan mobil mewah 30 ya dia tidak bangga bukan miliknya. Saya markirkan mobil 30 bukan milik saya, nggak usah bangga. Kemudian ketika diambil satu persatu ya dia yang penting dikasih apa? Uang parkir selesai, bukan miliknya. Kita juga boleh. Yang penting kita itu dapat pahala. Ya, ini kamu tak kasih uang 1 juta, kamu infakkan 25.000 diinfakkan. Ya, yang penting apa? Dapat pahala. Ini untuk istrimu, kasihkan pada istrinya. Ya, dan dapat apa? Dapat pahala. Ya, sehingga kita akan jadi tobat. Ya, sehingga Bapak Ibu, kalau musibah itu kita pahami dengan baik dan benar, akan jadi keberkahan, akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan sebaliknya. Kalau di sana dianggap yang akan jadi musibah betul. Ya, Bapak Ibu, musibah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik dibanding dengan nikmat yang mendatangkan dari Allah. Jadi prinsipnya itu yang penting semakin dekat dengan Allah. Ya, entah nikmat entah yang semakin dekat. Jangan sampai seperti Tha'labah, ya. Setelah diberi harta semakin banyak, semakin jauh dari Allah. Ya, ketika masih melarat miskin, ke masjidnya nggak pernah terlambat. Harus sugih nggak mau makan. Ini namanya kan tidak barokah. Ya, kemudian Bapak Ibu, Allah kemudian memberi ucapan selamat dan rahmat bagi orang-orang yang berada dalam posisian tadi. Jadi orang yang dia selamat atau lulus itu akan menjadikan dia semakin tinggi dengan di hadapan Allah. Dalam pepatah dikatakan bil imtihan. Di dalam ujian itu ada orang yang dimuliakan dan ada orang yang dihinakan. Siapa yang dimuliakan? Orang-orang yang berhasil dan sebaliknya. Yang dihinakan adalah orang-orang yang tidak berhasil. Yang bisa sebelum datang ujian perlunya kita belajar. Ya, sehingga ketika dalam kita sudah punya ilmunya. Ya, menghadapi penyakit kita belajar dengan Nabi Ayub untuk bisa bersabar. Menghadapi nikmat-nikmat yang berupa harta dan jabatan kita belajar kepada Nabi Sulaiman yang waspada dan syukur pada nikmat yang tadi. Ya, jangan sampai karena maaf saja ya tidak adanya ilmu kemudian kita jadi orang-orang yang tidak lulus, diberi nikmat tidak syukur, ya paling musibah surah sabar, yang malah nggak pernah berhasil. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk menghadapi berbagai macam ujian. Dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kita untuk bisa selalu menyelesaikan ujian dengan baik dan benar dan dengan sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal hakim. Kali ini dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi